Artinya Anda yang sudah menabung, ya teruskan menabung. Anda yang sudah jalanin, ya jalanin bisnis ini. Toh nggak bisa keluar rumah kan bisa online. Seperti hari ini, Anda mendengarkan saya ngomong kan, Anda dengerin saya online. Betul nggak? Nah, manusia kan diberikan kemampuan untuk beradaptasi. Karena orang sukses sama orang tidak sukses itu bedanya tipis. Orang sukses dan orang tidak sukses itu sebenarnya banyak kesamaannya juga. Kesamaannya ya semuanya dulu pernah punya masalah. Tinggal cara nyikapin masalahnya. Dan juga perbedaannya pola pikir ketika menyikapi masalah tersebut. Nah, saya berusaha menyelamatkan bisnis saya dengan cara saya ngutang sana, ngutang sini untuk ikut bisnis ini. Kemudian setelah saya punya bonus, saya bayar utang. Kemudian bonus saya naik, apa bisa langsung saya pakai? Enggak juga. Karena utang saya banyak ya, 6 bulan nganggur. Ketika bonus saya bulan ketiga dapat 12 juta. Yang negatif dengan bisnis ini, yang saya ajak nggak mau, udah mulai datengin saya. Ikut bisnis saya kagak, tapi minta utang dari saya. Ya saya bayar. Ketika saya jalanin bisnis ini, bonus saya banyak keluar, dan saya tidak bisa untuk melakukan hal yang lain, misalkan beli barang dan lain sebagainya, ya saya terima. Yang penting bisnis saya jalan. Ketika bisnis saya jalan, bisnis saya selamat, hidup saya selamat ke depannya. Dan terbukti, masuk bisnis udah masalah, udah ngutang. Jalanin bisnisnya, masalah juga, bonus nggak cukup. Karena separuh bayar utang, separuh buat makan, separuh buat nabung, separuh buat operasional. Ngejalanin makin besar bisnis, keluar kota karena ada biaya operasional, karena mainnya offline, akhirnya bonus pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Pernah saya keluar kota, pulang makan, nggak hanya sampai kelaparan pernah, kayak gitu. Tapi itu semua saya lakukan buat apa? Ya, untuk menyelamatkan bisnis saya. Karena saya percaya ketika bisnis saya selamat, hidup saya selamat. Tapi kalau cuma saya mengamankan hidup, ya bisnis saya nggak selamat, nanti hidup saya tidak aman dan tidak nyaman. Jadi pilihannya nggak ngejalanin 3i susah, ngejalanin 3i lebih susah, tapi ada harapan. Ya mendingan dikerjain yang ada harapan. Toh sekarang ngerjainnya enak, semua orang udah diajarin online, kayak Zoom kayak gini, nggak ketemu muka bisa. Kan gitu. Artinya masih bisa digerakkan bisnis ini buat Anda. Karena ya kembali lagi kepada cita-cita, kepada impian kita. Apakah impian kita mau dikalahkan oleh keadaan, atau kita mengalahkan keadaan untuk mewujudkan impian kita? Gitu, Bu Esther. Gitu, ya, Bapak. Baik. Ya, baik Pak Afriel, ini menarik nih ya. Jadi berangkat sebenarnya kembali ke mindset ya, pola pikir orang masing-masing. Dari tadi Pak Afriel udah bilang bahwa kita sebenarnya diperhadapkan dengan pilihan ya, kita harus membuat pilihan ya Pak Afriel ya, mau bertahan hidup atau mau mempertahankan hidup, atau mau hanya sekedar mau makan saja gitu ya. Nah, ini sebuah pola pikir yang sebenarnya dalam kalau mau dibahas. Nah, mungkin memulai bisnis ya, karena di sini banyak juga calon mitra yang sedang menonton, mereka yang sudah mungkin di PHK, bingung nggak tahu bagaimana caranya untuk bertahan hidup di tengah-tengah badai ya. Tadi kan Pak Afriel bilang harus bisa beradaptasi dengan perubahan. Nah, mungkin pandangan-pandangan seperti apa yang pernah Pak Afriel juga menghadapi namanya masa sulit, tapi mau tetap berusaha gitu loh. Nah, kira di dalam badai itu sebenarnya kita harus menunggu badai itu lewat dulu, atau kita tetap menari-nari di atas badai itu, Pak Afriel? Ya, buat saya, kalau impian Anda kuat, ya Anda harus nari-nari. Anda jangan menunggu badai. Contoh, apa tadi yang Bu Esther katakan? Oh, ini kita lagi susah. Contoh, apakah dulu
kali di pikiran itu, keadaan itu tidak ada di diri saya? Dulu ada. Tapi kenapa saya jalanin 3i pada saat susah itu? Saya mikirnya gini, kalau gue susah, orang lain belum tentu susah. Gitu. Betul. Jadi gue susah. Kadang-kadang orang tuh gini, orang nyamain orang sama keadaan dia. Padahal belum tentu juga. Oh, kita susah, orang lain belum tentu. Nggak semua orang itu susah, nggak semua bisnis mati dalam keadaan begini. Jadi kembali lagi kepada mindset pikiran positif kita, prasangka kita. Dan biasanya ya aku ini nurutin prasangka hambaku, kata Tuhan kan gitu. Jadi kalau kita berprasangka, gue susah, ya siapa tahu gue ketemu orang yang nggak susah, yang emang kondisi begini dia pengen niat nabung. Nah kalau kita diem, kan kita nggak akan ketemu orang kayak gitu. Tapi kalau kita lakukan, kan nanti akan ketemu. Nah, terus caranya bagaimana? Tadi kan saya udah utarakan. Kita adaptasi. Kalau kita nggak bisa ketemu lewat lewat tatap muka, ya kita ketemu lewat Zoom. Kalau Anda nggak bisa nge-Zoom, contoh, ya Anda punya upline, Anda punya leader, minta leader Anda yang mengkoordinasikan Zoom pada saat BOP. Jadi Anda tinggal ngundang teman Anda via WA, nih ada bisnis bagus, masukin. Kan bisa begitu. Dan kalau itu jalan, Anda kan nggak perlu keluar biaya operasional banyak. Jadi selalu ada hikmah di balik kejadian. Selalu ada dua sisi mata uang. Dan dua-duanya selalu benar, tergantung prasangkanya. Ya, dua-duanya benar tergantung prasangkanya. Oh, gue susah, orang susah, akhirnya kejadiannya prasangkanya begitu, kenyataannya begitu. Tapi ketika prasangkanya, gue misalnya hari ini gue susah, tapi gue harus jalanin bisnis gue, ya nggak apa-apa lah, gue makan pakai kecap dulu. Yang penting bisnis gue jalan, karena di luar sana belum tentu semua orang susah. Dan tingkat kesusahan orang kan beda-beda juga. Kalau gue cuma bisa makan pakai kecap, nggak mungkin semua orang Indonesia makan sama kecap sama telur doangan, kan nggak mungkin juga. Gitu. Ada orang yang tingkat kesusahannya, ya tapi dia masih bisa melakukan hal yang lain. Atau ada juga orang yang mentalnya seperti saya. Anda bayangkan, kalau seandainya, saya kasih contoh, Pak Kwancen menemukan saya. Nah, Anda bayangkan Anda menemukan orang seperti saya. Orang yang mau menyelamatkan bisnis demi menyelamatkan hidup. Tapi kalau Anda tidak bermindset seperti itu, Anda nggak akan ketemu. Tapi kalau ada mindsetnya seperti itu, Anda akan dipertemukan. Jadi, kita tidak bisa ngontrol di dalam kehidupan ini. Sebetulnya kan banyak hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Apalagi keadaan seperti sekarang, kita nggak bisa ngontrol. Nah, kita nggak bisa mengontrol yang terjadi di luar diri kita. Jangankan keadaan lingkungan. Ini jenggot aja saya nggak bisa kontrol. Emang bisa nih, saya biarin nih, saya bilang aja, ini jenggot jangan numbuh dulu. Kan nggak bisa. Ini jenggot jangan jangan putih dulu, hitam aja. Kan nggak bisa saya kontrol. Kan gitu. Nah, kalau kita nggak bisa, yang bisa kita kontrol sebetulnya itu ya pikiran kita. Bagaimana pikiran kita menyikapi hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Karena 90% kesuksesan itu, 90% kejadian itu adalah hasil dari 10% kita mengontrol mindset kita. Kira-kira begitu.